Begitulah Bapak Ibu sekalian, ada satu rahasia penting. Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia, sudah jadi kebiasaannya. Rasanya nggak nyaman kalau sudah nggak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun setengah 3 misalnya, sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan, kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya, saya mau baca dari surah ini ke surah ini ya. Kalau pernah dengar Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau saking rutinnya setiap malam sholat malam dan waktunya panjang untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pernah menjadikan satu malam semuanya rukuknya lama sekali. Semua disempurnakan tentunya, i'tidal, sujud, tapi untuk ruku lama sekali. Karena ada kurang lebih ada 11 macam bacaan ya. Ada banyak sekali, 6-7 macam bacaan dalam ruku. Itu bisa dibaca masing-masing 11 kali. Jadi cukup panjang. Selama ini kan mungkin orang baca Subhana Rabbil Azim ya. Kan ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, ada Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh, ada Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azama, ada Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada banyak pilihannya. Bisa dibaca setiap bacaannya tuh 10 sampai 11 kali. Itu yang Nabi SAW biasa lakukan. Nah ini kan masih banyak sunnah yang kita belum kerjakan. Dan sayang sekali gitu. Terbuang-buang waktu tanpa kita menambah kualitas dan kuantitasnya. Jadi jangan terkurung mengatakan sunnah, ya kan? Puasa Senin Kamis terlewatkan begitu saja. Tidak puasa. Kenapa? Ada janjian, ya. Baik, kalau orang janjian memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Gak ada masalah. Misal contoh, sampai kapan kita nggak mau puasa Senin Kamis? Coba. Sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya? Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya? Ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti nggak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan itu mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum nggak pernah puasa, tiba-tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia. Tiba Ramadan biasa aja. Ya? Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya gitu kan. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umroh, semua amal-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Itu keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram, telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram, tangan kita nggak akan menjamah yang haram, kaki kita tidak akan melangkah yang haram, kemaluan kita tidak sentuh yang haram, karena rutinnya menjaga yang sunnah. Hadits Bukhari berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya, ya. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, nggak dipaksain puasa, nggak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, nggak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu. Ini sudah janji. Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kemudian dalam hadis ini dirincikan, untuk menjadi wali Allah, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang kalau berdoa diijabah. Orang kalau punya permasalahan ditolong dan diberikan jalan keluar. Itu namanya wali Allah. Apa saja yang dia inginkan semua mudah. Tentu nikmat akan dia syukuri dan akan datang melimpah pada dia. Cobaan akan mudah dilalui sama dia. Dan Allah akan berikan perangkat-perangkat agar dia bisa melalui cobaan tersebut. Di sini dalam hadis disebutkan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih aku cintai dari pendekatan diri seorang hamba kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi, sholat 5 waktu, ya, zakat harta setahun sekali bagi orang yang mampu, penuhi haul dan nisab, puasa Ramadan sebulan penuh, dan haji ini yang diwajibkan. Itu yang paling Allah cintai, gitu kan? Kapan kita menjaga kualitasnya dengan baik dan selalu kita tingkatkan, kalau sudah sampai pada tingkat terbaik kita istiqomahkan, maka itu adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Ini sebab pertama orang menjadi wali Allah, yang akhirnya siapapun yang mengganggu dia Allah akan tolong gitu. Apapun kebutuhan dia Allah akan penuhi. Masalah apapun yang dihadapi Allah akan pecahkan. Lalu dikatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan selanjutnya setelah yang wajib, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ternyata amalan sunnah bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, dia akan memuliakannya. Apa saja yang dilakukan, berdoa diijabah, ada masalah terpecahkan, ada orang mau niat jahat sama dia, itu bisa sebelum kena dia pun Allah SWT sudah bisa selamatkan. Berapa banyak orang yang tadinya mau tabrakan gak jadi tabrakan, Allah SWT selamatkan, gitu kan? Atau ada orang ingin mengatur sebuah makar tapi gak jadi, dibatalkan makar tersebut, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, atau aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi akhirnya telinga kita ini hanya dengar yang baik-baik saja, dengarin nasihat, dengarin tilawah Quran, dan merasa nyaman dalam hati dengan itu semua, sehingga selalu kuping ini selalu mau dengar yang baik-baik yang Allah bolehkan. Dan setiap kali dengar yang tidak enak, kebisingan, sesuatu yang berbau maksiat, telinga kita nggak nyaman, rasanya ingin segera kita tinggalkan. Berarti Allah sudah jaga tuh, supaya nanti hari kiamat kupingnya nggak dihisap sama Allah. Karena kalau digunakan fasilitas ini pada maksiat, berarti ingkar nikmat. Karena Allah ciptakan ini untuk kita gunakan dalam ketaatan. Ingat surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau ada bapak ibu yang tanya saya, Ustaz, apakah memang kita diciptakan untuk sholat? Jawaban saya, iya. Memang untuk sholat kita diciptakan. Memang untuk puasa kita diciptakan. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, juga orang sakit, bantu orang susah. Memang untuk itu. Dan tidak ada tujuan kita sama sekali untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk menggibah, untuk gosip, buang-buang waktu, itu enggak ada. Memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Dan aku juga akan menjaga penglihatannya dia gunakan untuk melihat. Matanya hanya selalu nyaman melihat yang Allah bolehkan. Bertafakkur dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gembira kalau melihat tentang sejarah Islam, peradaban Islam, senang kalau melihat Al-Qur'an, senang kalau di majelis ilmu. Allah jaga penglihatannya dari hal yang haram. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, kok bisa gitu sih? Merasa enggak nyaman, ditinggalkan. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga aku akan menjaga tangannya yang digunakan untuk menjamah, sehingga tangan tidak akan memegang kecuali yang halal, tidak akan pernah mengganggu dan menyakiti orang lain. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku juga akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Ya. Di saat itu, perhatikan closing hadisnya, penutupan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, wa in sa'alani la'ataitu. Di saat itu kalau dia minta, aku pasti akan kasih. Jaga yang wajib, perbanyak yang sunnah, kejar yang sunnah. Maka Allah jaga semua anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, ya.
Kemudian pada saat itu Allah SWT mengatakan, dan kalau dia minta di saat itu, aku akan pasti kasih. Wala in ista'adhani la'idtuhu. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah ini faedah luar biasa daripada ibadah sunnah. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian terkurung dengan istilah sunnah. Kan cuma sunnah. Udahlah nggak usah. Ya. Tahu, itu teman saya itu rajin sekali puasa Senin Kamis. Itu teman kamu. Kamu gimana? Hah? Selalu bangga dengan amalan temannya. Ibu saya dulu tuh rajin sekali baca Quran. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayah saya itu luar biasa bolak-balik umroh. Baik, kamu bagaimana? Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukan seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu orang tua aku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi seorang anak muda muslim yang cerdas mengatakan ini loh saya. Hasil perbuatan orang lain tidak ada manfaatnya buat kita. Kecuali kita penyebab. Kita yang menjadi penyebab dia hanya melakukan ibadah tersebut itu berbeda. Tapi banyak orang berbangga-bangga dengan amalan temannya, amalan orang tuanya dan seterusnya, maka tidak ada manfaat buat dia. Baik, yang kedua, yang perlu digaris bawah yang bisa didapatkan dari amalan-amalan sunnah adalah setiap amal sunnah itu akan mendekatkan kita kepada Nabi SAW di surga nanti. Ya. Jadi kita sudah singgung tadi, kalau materi yang lalu, akhlak juga mendekatkan seseorang dengan Nabi SAW di surga. Ada juga tentang amalan sunnah. Ya, terutama solat, karena kita sedang bahas masalah solat ya. Coba cintai Bapak Ibu sekalian solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat malam, tahiyat masjid, solat taubat, solat wudu. Rutinkan dan paksakan. Paksa, setiap bisikan syaitan jangan negosiasi sama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kerjakan. Ya. Ada hadis yang mulia diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim ya. Dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi. Satu hari pernah aku menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat beliau bangun untuk sholat malam, aku menyiapkan wadah berisi air wudhu beliau, wahajatihi, dan beberapa hajat Nabi SAW seperti siwak ya dan yang lainnya. Faqala li, setelah selesai wudhu, setelah selesai hajat Nabi SAW, karena Nabi merasa Rabi'ah ini berbuat baik, maka beliau mengatakan, silakan, apa yang kau inginkan? Maksudnya setelah berbuat ini kepadaku, ada yang kau ingin minta enggak? Fakultu, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah agar nanti aku bersama anda di surga, sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta, pada saat itu kalau dia bilang ya Rasulullah saya minta jadi orang paling kaya, Nabi tinggal berdoa diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja, urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang orang mukmin targetnya selalu akhirat, maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu, gitu kan? Qala awal ghaira dzalik, maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka qultu huwa dzak, aku berkata tidak ya Rasul, itu aja. Kalau itu sudah anda mohon kepada Allah untuk aku, selesai, aku bisa masuk surga bersama anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Ya, di sini ulama hadis ada yang mengatakan maksudnya adalah memperbanyak solat sunnah. Karena pada saat itu mereka mau solat malam. Ya, Nabi SAW lagi mau solat tahajud pada saat itu. Ada juga pendapat yang mengatakan semua jenis sujud. Seperti sujud tilawah. Ya, kalau seandainya kita lagi baca ayat tentang sujud, biasanya kan sudah digarisi di bawahnya ya. Al-Quran sekarang sudah sangat modern. Maka kita sujud, ya, sujud syukur, ya. Dikatakan Nabi SAW setiap kali menerima berita gembira, pasti beliau selalu sujud, ya. Nah ini diantaranya. Tapi sholat sunnah yang paling masuk dalam makna ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, sholat sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan nanti di timbangan amal dari amal wajib kita. Jadi fungsinya besar sekali, gitu kan. Sholat wajib 5 waktu, mungkin ada seseorang yang lupa wudu, mungkin ada seseorang yang kurang khusyuk,
Mungkin dia lupakan rakaatnya, mungkin banyak hal, gitu kan? Mungkin di saat dia sholat dia lalai menghayal, hitung transaksi dagangnya, ya, mengingat pertengkaran sama temannya, misal menghayal, kurang pahalanya. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini tentu disahihkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya awal sekali amal yang akan dihisab dari sosok manusia pada hari kiamat adalah solatnya. Qala yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha mulia akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia Allah lebih tahu sebenarnya. Jadi Allah bertanya ini bukan kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah kena nugaskan malaikat, maka Allah bertanya, Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Coba periksa solatnya dulu. Yang paling pertama periksa solat wajibnya. Apakah dia sempurnakan atau masih ada yang kurang. Fa in kanat tammatan, kalau seandainya sudah sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a, dan kalau seandainya kurang darinya sesuatu, qala anzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat mungkin hamba-hambaku ini punya solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau seandainya dia punya solat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridata min tatawwu'ihi, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian pada saat itulah seluruh amal-amal yang lain diperlakukan seperti ini. Ya, maksudnya puasa tadi saya bilang zakat dibantu dengan sedekah. Kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kemudian ya yang haji dengan umroh, ya. Oleh karena itu ini semua akan sangat membantu kita beribadah, ya. Kemudian juga dia akan menjadi penyebab dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Wudu akan menggugurkan dosa-dosa, zikir akan menggugurkan dosa-dosa, berdoa, baca Quran, sholat sunnah, semua amal-amal sunnah ini penyebab pembersihan dosa. Tapi memang yang dibersihkan dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa-dosa besar Bapak Ibu sekalian itu butuh taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan jujur. Istighfar, astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah. Seperti kalau Bapak Ibu buat salah sama orang, bilang maafin saya ya. Nah itu astagfirullah. Kalau wa atubu ilai, artinya aku janji tidak akan ulangi. Ya, jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilai, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau dosa besar seperti zina, berbohong, riba, ini harus dengan taubat nasuha, dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka insya Allah kalau 3 ini dipenuhi, maka dosa besarnya akan dimaafkan. Baik. Ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustadz-ustadz kita, itu dosa kecil. Jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi. Itu kan cuma sunnah. Nggak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak. Dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya, nggak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi nggak boleh. Satu dosa kecil, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan 1 titik hitam di hatinya.
Ini bukan dosa besar, dosa kecil, titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti bisa hatinya menjadi hitam kelam, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya setiap kali ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib, sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan di saat itu, dia akan sangat peka. Sedikit lihat fenomena alam saja sudah ketakutan dia, jangan sampai Allah hukum nih. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk peka sekali, ya. Kadang-kadang hanya sekedar melihat sebuah nikmat, mungkin dia lagi dahaga, tahu dia minum dapat air es dingin, hilang dahaganya, dia bisa tetesin air mata tuh. Ya Allah, nikmatnya ini Allah kasih gitu, karena pekahnya hatinya gitu. Seperti itu, luar biasa. Orang kalau hatinya bersih karena amal soleh, penuh dengan cahaya, bahkan bisa menerangi orang lain. Dia kalau ngomong berbekas pada orang lain, dia kalau memberikan nasihat orang bisa terima, dia kalau mengerjakan satu perbuatan walaupun dia tidak sampaikan, orang jadikan contoh, gitu kan? Perbuatan apa yang dia kerjakan, karena memang hatinya sudah bersih. Dan itu semua keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Ya, yang bisa membuat hatinya bersih, suci, penuh dengan amal soleh hanya Bapak Ibu sendiri. Dan yang bisa membuat hatinya kelam, keras, hanya Bapak Ibu sendiri. Ya. Dan orang kalau sudah terlanjur hitam keras hatinya masih bisa. Caranya gimana? Taubat. Dia kembali kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalau dia taubat, suqila mina, diangkat dari hatinya itu. Nanti bisa bersih kembali gitu kan. Tapi nggak boleh dia nodai lagi. Ingat, saya selalu ulangi, dosa bukan untuk dicoba, dipelajari dan dijauhi. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Tidak usah coba-coba dosa. Dan tujuan kita isi pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini ke depan, fungsi ilmu itu ke depan kita amalkan. Saya bukan sedang menghardik Bapak Ibu tentang masa lalu kita, bukan. Oh, Ustadz singgung masalah dosa, kita banyak dosa nih. Enggak, saya bukan bahas itu. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah sampai di telinganya pada kesempatan ini, Allah SWT yang mudahkan saya mengucapkan ini, Bapak Ibu hadir mendengarkan, berarti peringatan dari Allah SWT. Tidak pernah saya susun kata-kata ini secara khusus, tiba-tiba saja mengalir begitu. Allah sampaikan ke telinga Bapak Ibu, sampaikan ke hati untuk kita jadikan sebagai pegangan, gitu kan? Berubah dari sekarang ke depan. Bagaimana kalau kita punya masa lalu yang salah, taubat segera, kembali ke depannya luruskan. Baik, kita masuk yang keempat, dihapusnya dosa-dosa dan diangkatnya derajat, ya. Ada kisah yang unik dari seorang tabi'in. Dia bernama Ma'dan bin Abi Talha, ya, Al-Ya'mari rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku pernah bertemu dengan mantan budaknya Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Di Thauban ini dulu budak Nabi bebasin, disilangkan dengan maula, ya. Namanya Thauban. Dan aku berkata kepadanya, pas ketemu dengan Thauban, wahai Thauban, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini cerdasnya orang ini, ya. Ma'dan ini, dia ketemu sama seorang sahabat Nabi dan orang dekat dengan Nabi, karena ini adalah pembantunya Nabi gitu. Maka langsung dia bilang, coba sampaikan kepada saya. Maksudnya apa yang kamu ketahui, amalan yang pernah kamu dengar dari Nabi yang bisa bawa masuk dalam surga. Maka kata Thauban radhiyallahu anhu, alaika bikathratis sujudi lillah. Saran saya, kalau kau ingin masuk surga insya Allah, selain apa yang sudah kamu kerjakan sekarang, perbanyak sujud untuk Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidak mungkin atau kau tidak akan pernah sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan angkat kamu satu derajat, ya. Wa hatta anka bihal khati'ah, dan Allah juga akan hapuskan dengan satu sujud itu dosa-dosamu, ya. Jadi ini riwayat hadis sahih riwayat Muslim dan dikuatkan dengan riwayat lain, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba sedang sujud maka dosa-dosanya menumpuk di punggungnya. Kalau dia lagi ruku menumpuk, kalau dia berdiri jatuh, gugur-guguran. Kalau dia sujud juga sama, berguguran lagi dosa-dosa tersebut. Ya. Nah, riwayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bagaimana amalan sunnah, memperbanyak sunnah, maksudnya adalah sujud sunnah, ya. Maka itu akan meninggikan derajat dan juga mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa, ya.
Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah keutamaan amal-amal sunnah ya. Tentu banyak sekali nih rinciannya, tapi ini secara global, secara garis besar ya.